Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan teman-teman sekalian? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan bahagia dalam limpahan kasih sayang, berkah, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulastri Muji Rahayu. Bapak Ibu, teman dan teman-teman semuanya bisa memanggil saya dengan Ibu Lastri. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Coach Sony Abikim dengan seluruh timnya. Ada Coach Reza, Kakak Lala, dan semua tim yang lain, karena dengan wasilah beliau-beliau inilah alhamdulillah ilmu ini sampai kepada kami para peserta Life Coach Academy, termasuk saya. Dan kali ini saya mohon izin untuk sharing kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya hal-hal atau ilmu yang kami peroleh dari pelatihan Inner Game Life Coach Academy yang diselenggarakan oleh PPA Institute. Terima kasih, semoga amal Coach Sony dan seluruh tim menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, dan kami ingin juga seperti itu sehingga kami belajar untuk sharing. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian, banyak sekali materi yang dibahas di Inner Game Life Coach Academy. Yuk kita mengenal Inner Game. Mengapa menata ruang batin itu penting? Mengelola pikiran dan perasaan itu penting untuk dipelajari karena itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengelola perilaku. Karena perilaku-perilaku yang muncul dari amalan kita, tindakan-tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu didorong oleh pikiran dan perasaan. Artinya, jika kita ingin mengelola perilaku kita dengan lebih baik, maka kita juga perlu belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan juga dengan lebih baik. Banyak yang ikut sebuah kelas, ikut pelatihan, ikut seminar, membaca buku. Apa tujuan dari semua itu? Tujuannya adalah ingin mengubah hasil dari hidup kita. Kemudian ingin mengubah perilaku kita. Dua hal tersebut mustahil untuk kita dapatkan kalau kita tidak paham cara kerja pikiran dan perasaan. Bagaimana pikiran itu bisa muncul, bagaimana perasaan itu bisa muncul, bagaimana keduanya berpengaruh pada perilaku yang ada dalam diri kita. Banyak orang belajar bagaimana membangun kebiasaan, how to master your habits. Memulai sebuah tindakan, membangun sebuah rutinitas agar produktif, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan, ujungnya kita tidak kuat untuk bertahan dengan langkah-langkah itu. Karena sebagian besar hambatan saat kita ingin memulai sebuah perilaku yang baru, saat kita ingin memulai kebiasaan yang baru, hambatan itu bukan ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam, yang disebut dengan inner game. Hambatan internal, hambatan pikiran, dan hambatan perasaan. Contohnya apa? Pada saat kita ingin menjadi seorang penulis, di mana hambatannya? Apa yang membuat seseorang itu tidak bergerak untuk menulis? Apakah dia tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai ballpoint untuk menulis, tidak mempunyai kertas? Ternyata bukan itu hambatannya. Tapi di mana? Sebagian orang ingin menjadi penulis, tapi tidak bisa menulis. Hambatannya ada di dalam pikiran mereka, di dalam perasaan mereka. Contohnya, pikiran yang muncul,
siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Masa sih saya harus menulis? Kayaknya belum pantas deh kalau saya menulis. Itu hambatan yang ada yang muncul di dalam diri. Contoh lainnya, ada seseorang yang ingin memulai bisnis. Di mana hambatannya? Ilmunya sudah punya, sudah ikut berbagai seminar, bahkan sudah punya produknya, tetapi belum bisa memulai. Hambatannya apa? Hambatannya ternyata ada di dalam pikiran dan perasaannya. Rasa malas, rasa malu, rasa takut gagal. Nanti kalau nggak laku gimana? Itulah hambatannya. Contoh yang ketiga, ada orang yang ingin beribadah, ingin membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Hambatannya di mana? Bukan karena nggak punya waktu, bukan karena Al-Qur'annya tidak ada, tapi hambatannya itu di dalam rasa sibuk. Banyak sekali jadwal-jadwal yang harus dilakukan. Kemudian ada saja yang belum dikerjakan ini, belum dikerjakan itu. Jadi inner game menjadi sangat penting. Dan kalau kita menguasai ruang dalam diri, maka akan berdampak pada apa-apa yang ada di luar diri kita. Inner game. Mengapa begitu penting memahami cara kerja pikiran, cara kerja perasaan? Bukan berarti setelah kita belajar ini kemudian kita nggak malas lagi. Bukan seperti itu. Tapi yang diharapkan setelah kita belajar ini, kita sudah memahami, sudah melatih diri, maka kita menjadi terampil dalam merespon hal-hal yang datang kepada kita. Rasa malas ada, rasa sedih ada, cemas ada, pasti ada. Akan tetapi pada saat kejadian itu hadir atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang tidak bisa kita hindari, kita sudah mulai terampil untuk memberikan respon yang terbaik. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, ketika ada perasaan-perasaan yang mengganggu, ketika ada perasaan yang menghambat, maka kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Kalau ada lintasan pikiran yang mengganggu, yang menghambat, maka kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Ini sangat penting, teman-teman. Karena banyak orang tidak merespon dengan baik. Kita hanya bereaksi, bukan merespon. Apa bedanya reaksi dengan respon? Reaksi sesuatu yang muncul otomatis. Sikap kita muncul otomatis. Sedangkan respon, kita lebih sadar dalam memilih pikiran kita dan memilih perasaan kita. Pondasi dalam inner game. Dalam hidup ini, sebagian besar kita ketika membaca buku, ketika kita ikut sebuah kajian atau kegiatan seminar, apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita ingin mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Nah, pertanyaannya, hasil itu berubah kalau kita bagaimana? Hasil itu baru bisa berubah kalau sebelumnya ada yang kita ubah, yaitu perilaku kita dulu yang kita ubah. Hasil itu akan berubah kalau perilaku kita berubah. Definisi dari Albert Einstein yang kalimatnya adalah, definisi orang gila yaitu mereka yang ingin hasilnya berubah tapi apa yang dilakukannya tidak berubah. Jadi tidak masuk akal kalau kita ingin hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup itu berubah, tetapi apa yang kita lakukan, perilaku kita, tindakan kita tidak berubah. Contohnya, kita ingin anak-anak didik kita menjadi lebih soleh, lebih berprestasi, tapi perilaku kita tidak sungguh-sungguh mensolehkan diri maupun belajar memaksimalkan potensi siswanya. Kita tidak memberikan contoh yang baik, sebagai guru tidak menjadi teladan, kemudian tidak mencari hal-hal yang baru.
bagaimana kita mengarahkan anak didik kita berprestasi kalau kita sendiri berhenti untuk belajar. Jadi kita sebagai guru yang harus terus merubah perilaku kita, semangat belajar, dan memberikan contoh kepada anak didik kita hal-hal yang baik. Contoh lain saat kita sebagai owner, pada saat kita ingin tahun ini berbeda jumlah siswanya dari tahun sebelumnya, maka harus ada perilaku kita yang berubah dari tahun sebelumnya. Artinya, kalau kita mau mengubah hasil dalam hidup, kita perlu mengubah perilaku. Kita perlu mengubah tindakan. Hasil berubah kalau perilaku kita berubah. Perilaku kita berubah, maka hasilnya pun berubah. Perilaku kita berubah dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya. Perilaku kita berubah karena dipengaruhi oleh perasaan. Contohnya, saat kita sebagai seorang pengajar mengajar dengan perasaan happy, bahagia, tenang, dibandingkan di saat kita mengajar dalam keadaan bad mood, perilaku ngajarnya pasti berbeda. Di mana bedanya? Kalau kita dalam keadaan happy, perasaan kita positif, mengajarnya lebih fokus, lebih sabar dalam menyampaikan materi, lebih banyak senyum, lebih totalitas. Tapi kalau perasaan kitanya lagi buruk, perasaan kitanya lagi gak nyaman, lagi gak enak, perilaku pengajar kita jadi ingin cepat-cepat selesai, tidak fokus, tidak totalitas, nggak pakai hati dalam menyampaikan materinya, bahkan mungkin nggak sabar dengan perilaku siswanya. Misal kita lagi mendapat tugas, mau mengerjakan tugas itu, kemudian kita lihat nih tugasnya, bagaimana perasaan kita terhadap tugas itu. Kalau kita merasa, kok susah ya, ada perasaan susah, itu berpengaruh terhadap perilaku. Tapi kalau kita punya perasaan setelah melihat tugas itu, wah ini menarik, ini menantang nih, pasti berbeda. Nanti perilakunya pun berbeda. Nah sekarang perasaan yang muncul itu dari mana? Perasaan muncul dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan tentang seseorang akan mempengaruhi apa yang kita rasakan tentang orang itu. Apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita terhadap pekerjaan itu. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu mempengaruhi hasil-hasil yang akan kita dapatkan. Ayah, bunda, bapak, ibu, dan teman-teman semuanya, contoh, bagaimana perasaan kita kalau ada teman kita lewat di depan kita, biasanya dia sapa kita. Suatu hari dia lewat, tapi mukanya cemberut dan diem aja. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kita? Jawabannya, itu tergantung terhadap apa yang kita pikirkan. Perhatikan alurnya, karena perasaan itu muncul dari pikiran. Kalau kita berpikir, sombong banget ya dia, kok hari ini gak nyapa kita? Kenapa dia? Lagi ada masalah sama saya? Kenapa ya orangnya kok gitu banget? Biasanya nyapa, kok sekarang gak nyapa? Perasaan apa yang muncul pada saat pikiran itu terlintas di benak kita? Rasa kesel, rasa jengkel, rasa dongkol. Tapi kalau pikiran kita berbeda, perasaannya pun berbeda. Kalau kita pikir, oh mungkin dia lagi ada urusan, lagi buru-buru, mungkin lagi bingung nih, lagi ada masalah. Kita doain ya, kita doakan semoga masalahnya cepat selesai. Pada saat pola pikir itu
ada dalam benak kita, bagaimana perasaan kita? Baik ayah bunda, pasti berbeda ya. Pada saat kita mendoakan teman kita tadi, saudara kita dengan pikiran yang positif, maka perasaan kita pun akan lebih nyaman. Kadang-kadang kita sering berpikir perasaan dipengaruhi oleh kejadian. Bukan seperti itu konsepnya. Kejadian itu netral. Ayah bunda, bapak ibu, dan teman-teman semuanya, kejadian itu netral. Sebuah peristiwa itu netral. Kejadian mampir dulu ke pikiran kita, baru dari pikiran itu muncullah perasaan. Bapak ibu, ayah bunda, dan teman-teman semuanya, kaidah-kaidah dasar ini yang perlu dimantapkan dulu pondasi kita. Kita seringkali melemparkan tanggung jawab perasaan kita dikontrol oleh kejadian. Itulah yang disebut dengan baper, bawa perasaan. Ini adalah ciri kita ini belum dewasa. Karena kejadian itu langsung berpengaruh kepada perasaannya. Kita memberi remote pada sesuatu di luar diri kita. Padahal setiap kejadian tidak berpengaruh terhadap perasaan secara langsung. Kejadian itu lewat di pikiran terlebih dahulu, pikiran bisa kita sesuaikan. Itulah inner game. Kita nggak bisa mengendalikan kejadian, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu. Contohnya, kita selesai mencuci baju, tiba-tiba hujan. Hujan itu adalah kejadian yang nggak bisa kita kendalikan. Apakah kita mau kesel, jengkel, atau sumpah serapah dan lain-lain ketika hujan turun. Karena kejadian itu sesuatu yang di luar kendali. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu pikiran kita. Dan itu sangat berpengaruh terhadap perasaan kita. Responnya dan ujungnya adalah hasil kita. Ada 7 kaidah pikiran dan perasaan. Yang pertama, manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtiar. Kita tidak bisa memilih hasil-hasil sesuai yang kita harapkan. Tetapi yang bisa kita pilih adalah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Ikhtiar adalah kemampuan kita untuk memilih yang terbaik bagi diri kita. Kemampuan berusaha memilih hal-hal yang baik bagi diri kita. Pikiran yang baik, menghadirkan perasaan yang baik, dan membuat tindakan kita menjadi baik. Tapi terkadang manusia tidak sadar dengan kemampuan ini. Akhirnya dia menyalahkan pihak lain atas pikirannya, dia menyalahkan pihak lain atas perasaannya, dia menyalahkan pihak lain atas perilakunya yang muncul. Contohnya, saya kesel nih gara-gara dia nggak adil, gara-gara dia seperti ini, seperti itu. Sampai-sampai kita nggak sadar sebenarnya kita menjadi bagian dari hal itu. Kejadiannya mungkin nggak bisa kita ubah, keadaannya pun sudah terjadi dan nggak bisa kita pilih. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kaidah yang kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian itulah yang mempengaruhi perasaan kita. Jadi, kalau kita ingin mengelola ruang batin, kita ingin mengelola diri kita dengan lebih baik, maka kita perlu paham bahwa kejadian itu berbeda dengan pikiran. Kejadian itu adalah segala hal yang di luar diri kita. Contohnya, sikap orang, omongan orang, atau informasi yang kita dengar. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, beliau mengurutkan orang-orang beriman itu kalau mendapati sebuah kejadian atau sebuah keadaan yang tidak diharapkan. Tahap pertama adalah bersabar.
menahan diri meskipun hati kita belum ridho. Gak apa-apa, tahan dulu. Menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik saat menghadapi sesuatu, dan pada saat kita mengalami hal-hal yang musibah, disarankan kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau yang kedua adalah qadarullah wa ma safa'ala. Kita tidak boleh berandai-andai, coba kalau begini, coba kalau begitu, karena itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Tahap kedua adalah ridho. Setelah kita menjalani sebuah kejadian dalam beberapa saat, baru kita mulai merelakan. Ketika hati kita rela, maka itu disebut dengan ridho. Kita rela dengan ketetapan Allah. Awalnya mungkin belum rela, baru sadar. Sabar itu belum tentu ridho. Sabar itu menahan diri, tapi seiring waktu berjalan, pelan-pelan kita mulai merelakan. Saat kita sudah rela, sudah ridho, kita bisa melihat makna dari sebuah kejadian. Ada pelajaran ternyata, di situ kita bisa menemukan hikmah dan baru kita bersyukur. Jadi kalau kata para ulama, proses dari sabar menuju syukur itu di tengah-tengahnya adalah pada saat kita ridho. Kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Contohnya, orang lain berprasangka buruk terhadap kita, itu nggak bisa kita pilih. Mau kita berusaha klarifikasi seperti apapun, belum tentu prasangka buruk orang itu hilang kepada diri kita. Yang paling membuat kita capek dalam hidup adalah berusaha mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Padahal itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa memilih respon. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita bersikap. Kaidah yang keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Secara ikhtiar, hasil itu baru bisa berubah kalau perilaku kita berubah. Walaupun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, apa yang mungkin terjadi bisa saja terjadi dengan kun fayakunnya Allah. Perasaan apa yang perlu dimunculkan supaya perilaku kita berubah? Supaya perilaku kita semangat, maka perasaan apa yang perlu kita munculkan agar mendukung perilaku itu dan perasaan itu berubah? Kalau pikiran kita juga bisa berubah. Kaidah yang kelima, agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Meskipun hasil itu dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Kaidah ini penting supaya kita tidak seperti Fir'aun ya, yang mengutamakan bahwa semua itu adalah karena kerja keras kita sendiri. Kita juga bukan seperti Qarun yang pada hakikatnya bahwa kesuksesan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dan itu adalah masuk kaidah yang keenam. Kemudian kaidah yang ketujuh, jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kita perlu meminta tolong kepada pemilik diri yang maha membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iringi upaya kita dengan melibatkan Allah dalam prosesnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan taufik, maka kita bisa menjalankan dan mengamalkan ilmunya dengan baik. Terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman semuanya yang berbahagia.
Semoga ilmu ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan semoga semakin banyak menebar kebermanfaatan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.